tidak berfungsi karena tenggelam di samudranya ketuban. Di situ mulut sudah ada, tapi tidak bisa berbicara karena memang masih dalam ketuban. Semua panca indera sudah terbentuk, tapi semuanya tidak berfungsi. Disitulah mati kalau dalam teori kematian, ya itu kematian itu. Dalam kematian jasad itu justru ada yang hidup, yang oleh Allah ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita ketika itu menjawab qalu bala syahidna. Maknanya apa? Maknanya ketika itu yang hidup adalah panca indera yang batin. Barulah ketika rahim yang sudah tadi jadi, di dalamnya ada janin, ada bayi yang sudah tumbuh sempurna, begitu keluar ke alam dunia, seluruh panca indera yang tadinya tidak berfungsi di dalam rahim kemudian menjadi berfungsi di alam dunia itu. Mulut yang tadinya tidak bisa berbicara jadi bisa berbicara di alam dunia itu. Telinga yang tadinya tidak bisa mendengar, telinga yang dohir itu tidak bisa mendengar di alam rahim, ketika di alam dunia mendengar. Mata juga demikian. Maka disunahkan ketika si bayi lahir, karena yang pertama kali yang berfungsi itu adalah sam'a, pendengarannya, maka diazanin. Kanan diazanin, kiri dikomat. Supaya berfungsi dengan benar kira-kira. Jangan sampai mendengar hal-hal yang di luar kebenaran. Diharapkannya begitu. Tetapi ketika di alam dunia seluruh panca indera kita berfungsi, maka ada yang tertutup. Apa itu? Basiro kita yang tertutup. Kalau dalam surah Al-Baqarah dikatakan begini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi engkau semua, bagi mereka. A'andartahum, engkau beri peringatan atau engkau tak beri peringatan, mereka semuanya tidak akan la yu'minun, tak akan beriman. Kenapa? Ayat berikutnya menjelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah menutup, khatamallahu, Allah menutup. Apa yang dia tutup? Qalbunya. Lalu Allah menutup apa yang dia tutup? Telinganya, pendengarannya. Bukan berarti kemudian pendengaran zahirnya kemudian jadi tuli, tidak. Ditutup adalah pendengaran batinnya. Kemudian wa absarihim, dan juga pendengaran, penglihatan, apa? Penglihatan batinnya. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu adalah orang-orang yang qalbunya Allah tutup, pendengarannya Allah tutup, penglihatannya Allah tutup. Yang mana pendengaran penglihatannya? Yang batin. Lalu kita bagaimana? Kita ini sekarang berikhtiar agar supaya pendengaran batin kita menjadi berfungsi. Penglihatan basiroh kita, penglihatan batin kita menjadi berfungsi. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam pasal ke-7 menjelaskan bahwa barang siapa waman kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallus sabil, dan siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta, lebih tersesat dari jalan yang benar. Di dunia ini, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, oleh Allah kita diberikan panca indera penglihatan untuk melihat yang kasar-kasar, yang nampak di dunia. Inilah panca indera kita, mata terutama. Tetapi Allah menghendaki bukan hanya mata ini yang mampu melihat yang zahir itu, tapi mata batin pun harus bisa melihat.
Maka kenapa kita diajarkan berzikir? La ilaha illallah. Untuk menghidupkan apa itu? Untuk membuka mata yang mana itu? Bukan untuk membuka mata yang ini, bukan. Tapi membuka basiroh batin kita. Maka harus terus kita latih berzikir itu agar supaya mata batin kita terbuka, pendengaran batin kita terbuka. Ini targetnya yang seharusnya kita lakukan. Jangan asik saja dengan proses-proses yang sekedar amalia biasa. Jangan, harus ada target. Wah Pak Ustadz, susah betul itu seperti itu, karena nggak ada contoh. Kata siapa nggak ada contoh? Almarhum wakil talqin kita KJ Jembadul Asab misalnya, pernah seringkali saya ceritakan, beliau mata batinnya dan pendengaran batinnya hidup. Ketika saya mau menjemput beliau, saya kemudian dalam hati mengatakan, ketika beliau ini mau ke Batam ini transit mau ke Malaysia, saya dalam batin mengatakan saya ingin memberi beliau uang 2 juta agar bisa ditukarkan ringgit Malaysia. Tapi apa yang terjadi? ATM saya nggak keluar. Nah, lalu kemudian ketika mau berangkat di pelabuhan Batam Center, beliau itu menepuk pundak saya. Kemudian memanggil satu ajudannya yang namanya Ibnu sini. Tukarkan uang 2 juta ke ringgit Malaysia. Saya mau berangkat. Lalu ditepuk pundak saya 2 kali, dia katakan, sudah, niatmu sudah sampai. Bapak Ibu bayangkan, tak pernah terucap dalam lisan saya, tak pernah saya utarakan bahwa saya akan memberi, tapi kolbu saya, kemudian gerak saya, kemudian beliau bisa tahu persis. Maka kita sebagai murid mengikuti jejak beliau itu penting. Apalagi guru mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Babatari itu benar-benar mampu mendengar, mampu melihat apa yang ada dalam gerak kolbu kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, maka di sini pentingnya kita membangkitkan basirah kita, bukan mata yang ini tetap bisa melihat, tapi di dunia ini target yang paling penting adalah membuka mata batin kita. Mata batin kita hendaknya dibuka di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun yang dimaksud, kata beliau, wal muradu minal umyul qalbi, yang dimaksud dengan buta di dunia itu adalah buta hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis-sudur. Maka sesungguhnya bukan mata itu yang buta, bukan mata dohir kita yang buta. Yang buta adalah hati yang ada di dalam dada kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa penyebabnya? Beliau kemudian menyebutkan, wasababu umil qalbi dzulumatul khujubi wal ghaflati wan nisyan bisababil buqdil ahdi min rabbih. Penyebab dari kebutaan qalbu itu adalah karena adanya tabir gerak atau al-hujub al-zulmaniyah, lalai, ghaflah. Lalai itu lawannya adalah zikir. Kita banyak goplahnya sehingga kalbu kita tidak terbuka, mata batin kita tidak terbuka. Dan apalagi selain goplah, selain lalai ini, ada nisyan. Nisyan itu lupa. Karena apa? Karena jauhnya diri dari menepati janji kepada Allah saat kita di alam arwah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tugas kita di dunia ini adalah menghidupkan mata batin kita, basirah kita. Di dalam Al-Quran kata basirah ini ada 147. Tetapi kata basirah ini juga seringkali tertukar. Basirah ini
ba sod ro. Tapi kalau ba shin ro, basoro itu artinya manusia dalam aspek jasadnya. Tapi kalau basiro dengan sin itu wajah bermuram durja, itu geser lagi jauh. Kalau ini basoro ini, basiro ini adalah dengan sod. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana agar kita dapat terbuka mata batin kita? Semua sudah memahami ini, tapi saya hanya sedikit mengulas saja sebagaimana yang disampaikan dalam Sirul Asrar ini. Penyebab dari butanya kolbu itu tadi sudah disebutkan, adanya tabir gelap, lalai, kemudian lupa. Kemudian sebabnya lalai itu adalah disebabkan karena kebodohan seseorang terhadap masalah hakikat ilahiyah. Ini problem juga. Ketika kita misalnya dikenalkan dengan rukun iman, amantu billah, sampai hari ini bab ma'rifatullah ini gak tuntas juga. Bab ma'rifatullah gak tuntas. Ini juga menyebabkan gelap, menyebabkan mata batin kita tak terbuka. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Rukun iman yang seharusnya kita gali, kita dalami, kita abaikan. Ma'rifatullah kita abaikan, ma'rifat kepada malaikat kita juga abaikan. Belajar kitab saja udah zikir aja, enggak usah berilmu lah. Apalagi ada kemudian para ustadz yang mengatakan bertasawuf itu tujuannya untuk supaya kolbu kita rendah, bukan untuk menjadi alim. Lah kata siapa begitu? Bertasawuf, berzikir kita kepada Allah justru untuk mengakses ilmu laduni. Kitab Sirul Asrar menjelaskan. Nanti kita jelaskan lebih detail. Bukan untuk kemudian kita tidak mengerti apa-apa, enggak. Agar supaya mata basirah kita bangkit saja harus pakai ilmu. Zikir terus-terusan berpuluh tahun Bapak Ibu ikhwan akhwat berzikir, tidak akan sampai membuka kolbu itu. Maka di sini alhamdulillah dilatih malam minggu itu terbuka satu persatu alam-alam itu terbuka. Cuman kemudian ada lagi yang selentingan itu nggak diajarkan. Waduh, makin parah. Mau maju kita kemudian banyak sekali, maaflah banyak sekali yang kemudian berpikirnya negatif. Padahal kita mau maju, mau memajukan thariqah ini. Agar supaya apa? Agar supaya targetnya terbuka. Apa? Mata basirah kita terbuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita bisa bahas kembali. Mohon maaf apabila ada khilafan dan ada tutur kata yang menyakitkan, saya mohon maaf. Tetapi tetap beramaliyah kita harus dengan ilmu amaliyah ilmiah, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tawib lana bi khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tawib lana bi khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tawib lana bil khairi amalana. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم